Halo, selamat datang di channel Top Tutor. Untuk video kali ini, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita akan membahas cara mencari peringkat ya atau ranking di dalam sebuah data di dalam tabel ya seperti ini. Jadi sebagai contoh di sini di dalam sebuah perusahaan itu ada beberapa orang sales di sini. Kita contohkan tidak terlalu banyak ya, 5 orang sales saja seperti ini ya. Jadi di waktu dalam waktu seminggu itu ya, misalkan dari Senin sampai Jumat ya. Jadi berapa banyak mereka bisa melakukan penjualan ya dengan sini kita masukkan beberapa eh, nilai ya seperti rata-rata penjualan, jumlah penjualannya itu yang menjadi acuan. Nanti kita akan mencari peringkatnya ya. Sini juga ditandai ya pada kolom peringkat ini kita buat semacam apa conditional formattingnya ya, conditional formatnya. Jadi siapa yang peringkat 1, 2, dan 3. Jadi kurang lebih kita akan membuat eh, apa membuat tabel ranking seperti ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga bagi teman-teman yang membutuhkan file latihan materi ini, bisa mendownload linknya yang sudah saya sediakan nanti di kolom deskripsi. Jadi seperti itu, kita lanjut. Jadi kita akan membuat di sheet baru saja di sini ya. Jadi seperti ini, kita akan membuat dari pertama ya. Jadi kita akan membuat judul judul tabelnya dulu di sini misalkan uh, peringkat sales ya seperti itu, lalu nama perusahaannya ya seperti ini. Oke, lalu kita akan membuat header dari tabelnya sendiri ya. Headernya itu jadi kita akan membuat di sini misalkan nomor ya, nomor seperti ini ya, nomor terus nama barang akan seperti itu, terus harinya ya, misalkan di sini hari ke-1 satu. Nah, ini teman-teman bisa seperti ini ya, bisa di-copy ya, diurutkan ya. Jadi hari ke-1 di sudut kanan bawah kolom apa selnya ini ya, tinggal ditahan, diklik, tahan, drag ke kanan. Nah, misalkan sampai hari ke-5 ya, ini tinggal terlepas seperti ini. Oke, lalu kita buat selanjutnya adalah rata-rata penjualan. Oke, rata penjualan seperti ini. Lalu bisa kita lanjut dengan jumlah penjualannya. Jumlah penjualan. Oke, dan terakhir adalah peringkat. Nah, oke. Nah, ini kita rapikan ya. Apa tabelnya bisa kita rapikan. Untuk headernya sendiri, ini kita bisa center ya, kita ketengahkan. Lalu untuk lebar kolomnya sendiri ini bisa kita sesuaikan ya, mulai dari nama barang, terus hari ya, nih hari. Ini sebenarnya bisa kita seperti ini. Nanti besarnya sama ya. Jadi ketika teman-teman mau ada kolom yang berurut ya, misalkan contoh seperti ini hari ke-1 sampai ke-5, teman-teman mau sekalian nih biar tiap-tiap kolom mempunyai lebar yang sama, teman-teman bisa lakukan seperti ini, teman-teman blok ya seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman klik and drag saja untuk salah satu kolomnya saja. Nah, kolom yang lain otomatis akan mengikuti ya. Jadi lebar itu bisa bisa sama ya. Ya seperti itu. Nah, kita lanjut untuk rata-rata penjualan. Nah, ini kita bisa ke sini ya, ke format cell, lalu ke sini ya, ke tab arrangement. Nah, di sini teman-teman bisa pilih
yang ini ya, kalau nggak salah ini wrap text. Jadi posisi tulisannya jadi bisa kelihatan ya. Misalkan kita coba ya, kita oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak ketutup ya. Seperti ini jumlah penjualan ketutup ya. Nah, ini untuk merapikannya, kita ke format cell, pilih ke tab arrangement yang ini, lalu pilih wrap text ini ya. Lalu oke, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba merapikan yang ini nih. Eh, Posisi dari masing-masing judul kolom ini kan agak ke bawah nih, nggak rata tengah. Nah, sebenarnya ini bisa kita blok seperti ini ya, berbarengan. Nah, ini di bagian arrangement yang bagian atas ya, center yang atas nih, middle arrangement. Kalian pilih ini. Nah, jadi posisi akan naik ke atas, jadi menyesuaikannya. Jadi lebih proporsional ya. Jadi seperti ini. Oke, ini sebenarnya bisa misalkan kita bisa seperti ini ya. Kita all border pilihannya ya, all border. Jika warna header bisa kita ganti ya, misalkan ini ya. Misalkan biru tua, nah tulisannya karena tadi hitam awalnya nih, karena ini warna biru dongker, biru tua ya. Ini kita ganti putih ya, biasanya seperti ini. Oke, untuk fontnya juga teman-teman bisa besarkan ya, pilih increase font size, jadi seperti ini, biar lebih kelihatan jelas ya. Ini bisa dirapikan seperti ini, tinggal digeser ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, tinggal kita mengisi isian ini ya, datanya. Jadi kalau sebelumnya karena datanya sudah ada tabel yang contoh, nanti tinggal kita copy aja. Tapi sebelumnya ini untuk judulnya kita bisa rapikan ya, ini peringkat sales ya. Ini teman-teman bisa blok ya sampai selebar arah tabelnya ya, gitu. Jadi ini bisa di merge and center seperti ini. Oke, dan ini bisa kita bold, dibesarkan, dan font size-nya ini bisa dibesarkan ya. Bisa disesuaikan biar lebih proporsional. Begitu juga yang nama perusahaannya ini bisa kita blok lagi sama seperti di atasnya. Lalu merge and center biar ke tengah ya. Nah, ini bisa di bold untuk fontnya dan dibesarkan untuk font size-nya ya. Seperti ini kurang lebih. Jadi terlihat proporsional ya. Oke, ini bisa disesuaikan ya untuk lebar baris header kolom ya. Oke, seperti ini. Nah, baik, kita tinggal melakukan isinya. Jadi seperti ini ya, melakukan isinya. Ini merupakan inputan ya, jadi ini mungkin kita coba copy saja ya. Jadi ini nggak ada rumus untuk isian ini, yang ada rumus nanti ya, di sini ya, rata-rata penjualan, jumlah penjualan, dan peringkat. Oke, ini kita copy saja ya, seperti ini. Tinggal di Ctrl V atau paste ya. Nah, oke, ini namanya, lalu ini jumlah jumlah penjualan ya, penjualan dari masing-masing sales ini ya, dari 5 hari target penjualan. Oke, kita akan mencoba menghitung rata-rata penjualan, jumlah penjualan, dan mencari peringkatnya. Nah, ini kita rapikan dulu, kita all border dulu ya, yang ini ya, all border, biar ada bordernya juga ya. Oke, untuk rata-rata penjualan ya, ini kita menggunakan rumus average ya. Ini sudah pernah kita bahas juga pada rumus average ini. Nah, ini keluarnya. Jadi average ini adalah untuk mencari rata-rata ya, rata-rata penjualan. Nah, misalkan ini kita blok ya sel yang ini ya. Sel yang pertama ini kita kurung tutup, lalu kita enter seperti ini. Oke, jadi rata-rata penjualannya adalah 55. Oke, ini tinggal kita copy saja ya rumusnya untuk ke bagian bawah lain, yang lainnya. Ini tinggal kita tahan, klik ya sampai keluar tanda plus di sudut kanan bawah seperti ini. Kita tarik ke bawah.
otomatis rata-rata penjualan dari masing-masing sales sudah terisi ya. Untuk lebih merapikan lagi, kita center saja nih, kita tengahkan ya untuk rata-rata penjualan. Nah, jadi sudah terisi ya. Jadi ini kita menggunakan rumus average ya, rata-rata penjualan. Baik, lanjut kita akan mencari jumlah penjualan sesuai dengan namanya jumlah penjualan. Jadi kita di sini akan menggunakan rumus sum ya, rumus sum seperti ini. Oke, rumus sum. Nah, ini tinggal kita blok saja di bagian atas ya. Hari ke-1 sampai hari ke-5 untuk sales yang pertama, kurung tutup seperti ini dan kita enter. Nanti akan keluar jumlah penjualannya. Nah, dan kita seperti di mencari ini rata-rata penjualan, kita bisa copy rumusnya seperti ini ya. Kita klik dan copy ke bawah ya. Seperti ini. Lalu kolomnya bisa kita rapikan posisinya, kita center seperti ini jadi ke tengah. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk lebih jelasnya juga nih bisa kita bold ya. Ketika ini bisa kita bold, jadi lebih ada bedanya dengan inputan hariannya ya. Jadi ini rata-rata penjualannya dan ini juga jumlah penjualannya dari masing-masing sales. Nah, terakhir kita akan mencari peringkatnya nih, siapa penjualan peringkat terbesar ya. Kalau jumlah data kecil kita tinggal bisa lihat aja ya seperti ini siapa yang terbesar, siapa yang paling kecil. Tapi kalau jumlah datanya banyak, nah ini sangat berguna sekali untuk rumus ini. Oke, ini kita akan masukkan rumusnya di sini di kolom peringkat. Oke, sama dengan rank seperti ini ya. Kita menggunakan rumus rank. Nah, di sini biasanya keluar. Oke, yang ini ya, rumus rank. Kita double klik saja. Oke, number yaitu sel penjualannya ya, yang kita jadi acuan adalah jumlah penjualan. Jadi kita klik ini. Oke, lalu titik koma dan referensi range-nya ya, berarti ini ya, yaitu total jumlah penjualan semuanya ya. Hitung semuanya mana yang paling tertinggi ya. Jadi ini tinggal kita kurung tutup. Oh iya, ini untuk ref-nya ini, range-nya ini, supaya selnya tidak bergeser, ini kita absolutkan ya, atau kita tekan di sini dengan F4 atau Fn F4 ya, antara dua itu. Nah, seperti ini ya, jadi keluar tanda dolar ini berarti selnya ini di lock ya, dikunci ya, atau ini disebut juga dengan fungsi absolut ya, sehingga tidak bergeser dan rumusnya tidak ada yang error. Jadi kurang lebih seperti itu ya, pengertian dari absolut. Nah, ini tinggal kita kurung tutup seperti ini dan kita enter. Oke, ini baru kelihatan ya, ini dapat peringkat 3. Ya, ini tinggal kita copy ya. Copy, jadi tadi menggunakan absolut itu, jadi dia tidak bergeser. Nah, jadi di sini kelihatan ya, ini kita ketengahkan dulu. Oke, di sini bisa kelihatan ya rumus peringkatnya ya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, untuk lebih jelas lagi, ini untuk kolom ini bisa kita tandai ya. Misalkan di sini di Excel ada di group style ini ada conditional formatting. Nah, di sini teman-teman bisa tandai ya, buat apa istilahnya, dibuat tanda ya. Misalkan ini pilih high Excel lalu pilih misalkan less than ya, less than. Nah, seperti ini. Oke, misalkan di sini ketentuannya tidak lebih kurang dari 3 yang ditandai dengan warna merah ya. Tapi misalkan kita mau sampai peringkat 3 berarti di sini kita kasih angka 4 ya. Jadi di bawah 4 ya. Jadi yang di merah dikasih warna merah itu 1, 2, 3. Jadi peringkat 1, 2 dan 3 jadi kelihatan ya. Oke, ini kita oke seperti ini ya. Nah, jadi kelihatannya oh ini peringkat satunya siapa, lalu peringkat 3-nya siapa, peringkat 2-nya siapa. Nah, ini juga bisa otomatis ya teman-teman, ketika misalkan ini bergeser, misalkan saja
Di sini ya, misalkan nih nomor 2 ya, ini tadi dia peringkat 5 ya. Nah, di sini misalkan penjualan kita kasih contoh saja, ini kita naikkan penjualannya ya. Ini dia akan otomatis berubah. Seperti misalnya ini ya. Nah, tuh. Dia akan jadi peringkat 1 ya. Jadi kalau kita balik lagi tadi ya. Lihat awalnya di peringkat 5 ya. Karena dia di periode lainnya dia meningkat penjualannya gitu. Misalkan ini ditingkatkan gitu, angkanya dinaikkan. Nah, jadi seperti itu ya, dia akan berubah peringkatnya jadi peringkat 4. Nah, ini misalkan kita tambah lagi di sini. Misalnya ini ya. Ah, dia bisa jadi peringkat 1 lihat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dia otomatis ya. Jadi sebagai penanda ya, ini conditional formatting ini. Jadi mana sales yang peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Nah, saya rasa kurang lebihnya itu saja teman-teman untuk materi video kali ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan juga share sebanyak-banyaknya video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video tutorial seperti ini. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di channel Top Tutor dengan video berikutnya.